soal nomor 4 jawabannya ialah idealisme adalah satu pandangan dunia atau metafisik yang mengatakan bahwa realitas dasar terdiri atas atau sangat erat hubungannya dengan ide, pikiran atau jiwa. Dunia yang mempunyai arti yang berlainan dari apa yang tampak pada permukaannya. Dunia dipahami dan ditafsirkan oleh penyelidikan tentang hukum-hukum pikiran dan kesadaran dan tidak hanya oleh metode ilmu objektif semata-mata. Oleh karena alam mempunyai arti dan maksud yang diantara aspek-aspeknya adalah perkembangan manusia, maka seorang idealis berpendapat bahwa terdapat suatu harmoni yang dalam antara manusia dan alam. Oleh karenanya, alam ini adalah suatu sistem yang logis dan spiritual, dan hal itu tercermin dalam usaha manusia untuk mencari kehidupan yang baik. Jiwa bukannya satuan yang terasing atau tidak real, ia adalah bagian yang sebenarnya dalam proses alam. Proses ini dengan tingkat tidak menunjukkan dirinya sebagai aktivitas akal, jiwa, atau perorangan. Manusia sebagai suatu bagian dari alam menunjukkan struktur alam dalam kehidupannya sendiri. Tokoh-tokoh aliran filsafat idealisme yaitu Plato, Fichte, Schelling, Hegel, Immanuel Kant, dan Al-Ghazali. Yang kedua ada materialisme, adalah teori yang mengatakan bahwa atom materi bergerak dan berkembang sebagai pembentuk awal dari alam. Akal dan kesadaran merupakan proses materi fisik. Materialisme tidak mengakui entitas-entitas non-material seperti roh, hantu, setan, malaikat, dan bahkan Tuhan. Materialisme juga tidak mengakui zat adi kodrati. Dengan begitu, materialisme adalah pandang hidup yang mencari dasar segala sesuatu yang termasuk kehidupan manusia di alam, kebenaran semata-mata dengan mengesampingkan segala sesuatu yang mengatasi alam indera. Pada zaman Yunani kuno telah ada paham tentang materialisme, yaitu yang berkembang pada filsuf Yunani tentang kejadian alam seperti yang diterangkan oleh Thales, bahwa asal kejadian alam atau materi pembentuknya adalah air. Tokoh-tokoh aliran materialisme yaitu ada Feuerbach, Karl Marx, Lenin. Baiklah, soal nomor 5 jawabannya ialah paham rasionalisme ini beranggapan bahwa sumber pengetahuan manusia adalah rasio. Jadi dalam proses perkembangan ilmu pengetahuan yang dimiliki oleh manusia harus dimulai dari rasio. Tanpa rasio, maka mustahil manusia itu dapat memperoleh ilmu pengetahuan. Rasio adalah berpikir, maka berpikir inilah yang kemudian membentuk pengetahuan, dan manusia yang berpikir yang akan memperoleh pengetahuan. Semakin banyak manusia itu berpikir, maka semakin banyak pula pengetahuan yang didapat. Berdasarkan pengetahuanlah manusia berbuat dan menentukan tindakannya. Sehingga nantinya ada perbedaan perilaku, perbuatan, dan tindakan manusia sesuai dengan perbedaan pengetahuan yang didapat tadi. Berbeda dengan rasionalisme yang memberikan kedudukan bagi rasio sebagai sumber pengetahuan, maka empirisme memilih pengalaman sebagai sumber utama pengenalan, baik pengamalan lahiriah maupun pengamalan batinia. Pengamalan lahiriah adalah berkaitan dengan hal-hal yang berada di luar kita, sementara pengamalan batinia berkaitan dengan hal-hal yang ada dalam diri atau psikis manusia itu sendiri. Menurut saya atau ide kritis, kelebihan dan kekurangan aliran filsafat ini ialah rasionalisme kelebihannya mampu menyusun sistem kefilsafatan yang berasal dari manusia. Kelemahannya lebih mementingkan subjek daripada objek, sehingga rasionalisme hanya berpikir yang keluar dari akal saja yang benar, tanpa akal budinya objek rasional secara peka. Yang kedua ada empirisme, kelebihannya pengalaman indera merupakan sumber pengetahuan yang benar karena paham empiris fakta-fakta yang terjadi di lapangan. Kelemahannya ialah indera terbatas, objek yang menipu indera, dan objek sekaligus. Tokoh-tokoh aliran pada filsafat rasionalisme adalah Plato, René Descartes,
Tokoh-tokoh aliran filsafat empirisme ada John Locke dan David Hume. Baiklah, hanya ini yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.